Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma. Saya dari kelas 3D Pendidikan Jasmani dengan MPM 192191124. Baik, pada kesempatan kali ini saya di sini akan membuat media pembelajaran atletik tentang tolak peluru gaya O'Brien atau membelakangi untuk memenuhi salah satu tugas didaktik metodik atletik. Baik, langsung saja kita kepada materinya. Yang pertama yaitu ada pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Ada juga menurut Edi Purnomo, pengertian tolak peluru adalah suatu gerakan menolak suatu benda yang berbentuk bulat dengan berat tertentu yang terbuat dari logam yang disebut dengan peluru untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Yang kedua yaitu sejarah tolak peluru. Tolak peluru atau disebut dengan the shot put telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu sejak masa kerajaan Yunani kuno, tetapi dengan tata cara dan peraturan yang berbeda. Menurut Homer, pada zaman dahulu tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban atau wedge throwing. Pertandingan tolak peluru yang berhasil didokumentasikan pertama kali adalah kompetisi yang diadakan pada tahun 1866 di Skotlandia. Namun kejuaraan yang diadakan pada tahun 1866 itu masih bersifat amatir dan menjadi salah satu dari The Beach Amateur Championship. Sejak saat itu, tolak peluru makin digemari di negara-negara di daratan Eropa. 30 tahun kemudian, barulah tolak peluru diperlombakan secara resmi di Olimpiade Athena, Yunani. Salah satu catatan penting dari sejarah tolak peluru terjadi pada tahun 1950, yaitu ketika Ferry O'Brien memperkenalkan teknik lemparan tolak peluru. Pada metode O'Brien, pelempar memulai tolakan dengan menghadap bagian belakang ring. Yang ketiga yaitu ada peralatan tolak peluru. Dalam sebuah pertandingan tolak peluru diperlukan beberapa peralatan yang wajib disediakan penyelenggara, yaitu yang pertama alat pengukur, yang kedua bendera, dan yang ketiga peluit, dan yang keempat yaitu bola peluru. Untuk peluru yang digunakan terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peluru dapat dibuat dari besi, pasir, logam solid, stainless steel, material sintetis, atau polivinil. Yang kedua yaitu ukuran peluru disesuaikan dengan jenis lapangan yang digunakan. Untuk pertandingan yang diadakan di lapangan indoor, ukuran peluru yang digunakan sedikit lebih besar dari pertandingan. Ketiga yaitu ketentuan untuk berat peluru, bisa dilihat gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu untuk senior putra 7,257 gram. Yang kedua yaitu untuk senior putri 4 kg. Yang ketiga yaitu untuk junior putra 5 kg. Dan yang keempat yaitu untuk junior putri 3 kg. Yang keempat yaitu lapangan tolak peluru. Yang pertama, lapangan tolak peluru terdiri dari dua bagian, yaitu lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. Yang kedua yaitu ukuran lingkaran area tolakan. Diameternya 213,5 cm, jari-jarinya 106,75 cm. Tiga yaitu panjang garis kanan dan kiri pada luar lingkaran 75 cm dan panjang area papan penahan tolakan 1,22 meter dihitung dari dalam lingkaran. Dan yang keempat, besar sudut proyeksi area pendaratan 34,92 derajat dihitung dari titik pusat lingkaran.
dan panjang area pendaratan 25 cm dihitung dari titik pusat lingkaran. Dan yang kelima yaitu jarak dari kedua garis area pendaratan pada panjang 25 cm adalah 15 cm. Yang kelima yaitu peraturan tolak peluru. Terdapat beberapa peraturan dalam olahraga tolak peluru yang harus dipahami dan dipatuhi oleh para pemain, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, para pemain memiliki waktu 60 detik untuk melempar peluru. Yang kedua, pemain harus menahan peluru menggunakan lehernya. Yang ketiga, pemain dilarang untuk keluar lingkaran sebelum peluru jatuh ke tanah. Dan yang keempat, peluru hanya dapat dilemparkan menggunakan salah satu tangan. Yang kelima, jika pemain ketika melempar kakinya keluar dari lingkaran, maka pemain tersebut akan didiskualifikasi. Baik, sekarang kita masuk ke gaya O'Brien. Apa sih yang dimaksud dengan gaya O'Brien? Gaya tolak peluru yang digunakan dengan awalan membelakangi arah sasaran yaitu disebut gaya O'Brien. Dengan kata lain, arah pandangan dalam gaya O'Brien adalah membelakangi sektor pendaratan. Baik, sekarang kita lihat gerakan gaya O'Brien dan bagaimana cara melakukan gerakannya, dan kita tonton gerakan videonya. Baik, sekarang saya di sini akan melakukan gerakan gaya O'Brien dalam tolak peluru. Namun di sini saya akan memodifikasi. Yang pertama itu lapangan, dan yang kedua yaitu bola tolak peluru. Bola tolak peluru dimodifikasi dengan bola mainan yang diisi dengan pasir dan semen. Dan berikut adalah contoh gerakan videonya. Saya di sini akan melakukan gerakan gaya O'Brien tanpa bola terlebih dahulu, dan berikut adalah contoh gerakannya. Dan sekarang menggunakan bola, dan berikut gerakannya. Yang pertama yaitu letakkan peluru di bagian kanan leher, tepatnya dekat dagu. Dan peluru dipegang pada bagian pangkal jari, bukan telapak tangan, dengan ibu jari di bawah peluru, dan siku mengarah keluar hingga membentuk sudut 45 derajat. Yang kedua yaitu awalan berdiri membelakangi sektor tolakan dengan memajukan kaki kanan ke depan, diikuti dengan badan condong ke depan dan tangan kiri rileks. Dan dilanjutkan dengan kaki kiri diangkat ke atas, kemudian ditekuk dan lompatkan ke kanan belakang, diikuti dengan kaki kiri menempel ke tanah. Yang ketiga, putarkan badan setelah gerakan menggeser, lanjutkan gerakan memutar tubuh menghadap depan atau sektor tolakan. Keempat, setelah tubuh menghadap ke depan, dorongkan atau tolakan peluru sekuat tenaga sampai lengan lurus dan pergelangan lengan ikut mendorong. Dan yang kelima, gerakan lanjutan berfungsi menyeimbangkan tubuh setelah melakukan tolakan, yaitu dengan memajukan kaki kanan ke depan. Oke,
Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan paragrafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu adalah proses pembelajaran Guy O'Brien dalam tolak peluru yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam proses menjelaskan dan memaparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.